Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kuliah kerja nyata mandiri kami yang berjudul Kontribusi Mahasiswa KKN dalam Mendorong Semangat Belajar Agama dan Kebersihan Lingkungan TPQ Al-Hidayah Kerantin. Jadi untuk tempat KKN kami yaitu berada di TPQ Al-Hidayah Kerantil. Nama kami itu Muhammad Rifki Aryan dengan NIM 31502300178. Untuk dosen pembimbing lapangan kami yaitu Bapak Ahmad Muflihin SPDI MPD. Baik, yang pertama dari pembukaan pendahuluan kami mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami bersyukur kepada Allah yang telah memberi bantuan, memberikan kemudahan, kelancaran di dalam kami melaksanakan kuliah kerja nyata mandiri dan di dalam kami menyusun laporan ini sehingga ya kami bisa mengerjakannya ya dengan sebaik mungkin sakpol kemampuan kami. Kemudian dalam kesempatan ini kami juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan, dan fasilitas selama pelaksanaan KKN Mandiri kami, yaitu diantaranya kepada Bapak Ahmad Mufliin selaku dosen pembimbing KKN yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada kami. Kemudian juga kepada Bapak Muhammad Satrio Wibisono, SIKOM selaku Kepala TPQ Al-Hidayah Kerantil. Juga kepada semua pengurus yang telah menerima dan memberikan kesempatan kepada kami untuk melaksanakan KKN di TPQ Al-Hidayah Kerantil. Juga kami berterima kasih kepada seluruh jemaah Masjid Al-Hidayah Kerantil yang telah berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan yang memberikan pengalaman belajar yang tak ternilai bagi saya. Juga kami berterima kasih kepada kedua orang tua kami, keluarga tercinta kami atas doa dan motivasi serta dukungan yang tiada henti sehingga kami bisa menyelesaikan KKN mandiri kami juga menyelesaikan laporan KKN mandiri kami dengan sebaik-baiknya. Kemudian di sini juga kami lampirkan eh, surat izin KKN di Desa Kerantil yaitu bertempat di TPQ Al-Hidayah Kerantil. Seperti lampiran surat bukti KKN yang di sini sudah ditandatangani oleh Ketua Takmir Masjid TPQ Al-Hidayah Kerantil. Kemudian selanjutnya kami sampaikan halaman pengesahan laporan kuliah kerja nyata. Judul KKN, Pengajian Agama Islam, Identitas Peserta, Muhammad Rifki Arroyan, 31502300178. Program studi pendidikan agama Islam. Untuk lokasi kegiatan yaitu berada di Kerantil, Pucung, Pendowo-Harjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk luaran yang dihasilkan yaitu materi tentang baca tulis Al-Quran, kemudian penyuluhan agama, kemudian kebersihan lingkungan masjid. Kemudian di sini ada format, ada surat izin orang tua atas yang bertanda tangan di bawah yang di bawah ini, yaitu atas nama Bapak Wahyudin selaku orang tua kami. Di situ mengizinkan kepada kami untuk melaksanakan KKN yang selama 1 bulan sesuai dengan ketentuan, yaitu dimulai tanggal 1 November sampai dengan 30 November. Judul KKN, Penguatan Literasi Al-Quran dan Akhlak Mulia melalui program KKN di TPQ Al-Hidayah. Yaitu fokus kami pada baca tulis Al-Quran, baca tulis
Al-Quran. Kemudian kami mengadakan penyuluhan kewajiban orang tua pada anak dan birrul walidain. Juga kami mengadakan kebersihan rumah Allah, mengadakan kegiatan eh, bersih-bersih di masjid dan lingkungan sekitar masjid. Kemudian dari abstrak, dan memulai dari abstrak, yaitu program kuliah kerja nyata. Ini dilakukan di TPQ Al-Hidayah Kerantil, Pucung, Pendowarjo, Sewan, Bantul dengan tujuan meningkatkan kualitas pendidikan keagamaan masyarakat, khususnya pada aspek literasi Al-Quran, pemahaman hak dan kewajiban, dan pembiasaan cinta kebersihan di lingkungan masjid. Kegiatan KKN ini berfokus pada tiga hal utama, yaitu pengajaran baca tulis Al-Quran, BT, BTAQ, kepada anak-anak TPQ Al-Hidayah. Kemudian penyuluhan akhlak mulia, yaitu kewajiban birrul walidain dan kewajiban orang tua kepada anak untuk jemaah umum di sekitar masjid. Serta yang ketiga, yaitu pembiasaan menjaga kebersihan masjid sebagai bagian dari penerapan nilai kebersihan dalam kehidupan sehari-hari. Metode pelaksanaan yang digunakan adalah yaitu pendekatan partisipatif dengan mengintegrasikan ceramah, pembinaan langsung, praktek pembaca Al-Quran, dan serta kegiatan lapangan seperti gotong royong, kebersihan masyarakat, dan sekitar. Kegiatan eh, KKN dilaksanakan 1 November 2025 hingga 30 November dengan melibatkan anak-anak TPQ Masjid Al-Hidayah, remaja masjid, serta jemaah dewasa di lingkungan Masjid Al-Hidayah Kerantil. Kemudian pendahuluan seperti terlampir di situ. Pelaksanaan KKN dilakukan oleh Muhammad Rifki Aryan NIM 15023000178 pada periode 1 November 2025 hingga 30 November. Direncanakan untuk memberikan dampak positif baik dalam pendidikan Al-Quran, pengembangan karakter maupun peningkatan kesadaran masyarakat mengenai kebersihan Masjid Al-Hidayah. Diharapkan dengan adanya aktivitas ini, anak-anak remaja dan jamaah secara umum dapat lebih mendalami ajaran Islam secara menyeluruh dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, KKN ini tidak hanya berfungsi untuk sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat, tetapi juga sebagai wadah bagi masyarakat untuk menerapkan teori mereka, untuk menerapkan teori yang mereka sebagai wadah bagi mahasiswa untuk menerapkan teori yang mereka pelajari di kelas ke dalam praktek nyata di masyarakat. Kemudian di bab kedua yaitu tentang rencana kegiatan. Kegiatan-kegiatan yang kami laksanakan di eh, jangka eh, waktu KKN. Yang pertama nama kegiatan itu ada pengajaran BTAQ atau tilawati, kemudian penyuluhan akhlak mulia, kemudian yang ketiga kebersihan dan perawatan masjid. Untuk materi, untuk pelaksanaan sesuai untuk pelaksanaan pengajaran BTAQ itu sesuai jadwal KPM dari tanggal 1 sampai 30 November eh, dalam seminggu itu kami laksanakan 2 kali. Kemudian untuk penyuluhan akhlak mulia itu kami laksanakan 1 kali, yaitu eh, kami laksanakan pada minggu ketiga. Untuk kebersihan atau dan perawatan masjid itu kami laksanakan setiap 2 pekan sekali pada hari Jumat. Untuk materi seperti yang ada di situ, target juga ada di situ. Kemudian bab kedua pelaksanaan kegiatan dan hasil. Untuk waktu pelaksanaan eh, kegiatan KKM kami yang pertama ada di tanggal 3 November itu kami mengadakan musyawarah dan menyampaikan rencana kegiatan selama KKN. Seperti eh, kegiatan yang
kami sampaikan sebelumnya tadi. Kemudian tanggal 3 sampai 30 November 2025 pada hari Senin dan Rabu, kami menetapkan pada hari Senin dan Rabu itu kami mengadakan pengajaran baca tulis Al-Quran. Kemudian pada Jumat sore tanggal 7 dan 21 November 2025 kami mengadakan kegiatan kebersihan masjid. Kemudian tanggal 15 November kami mengadakan, yaitu tepatnya di minggu ketiga, tanggal 15 November, kami mengadakan penyuluhan tentang birrul walidain dan kewajiban orang tua terhadap anak. Ini satu materi kami sampaikan di dalam satu waktu. Untuk hasil kegiatan seperti yang ada di situ. Kemudian penutup kesimpulan, berdasarkan pelaksanaan program kuliah kerja nyata KKN di TPQ Al-Hidayah, Grantil, Pucung, Mendowarjo, Sewan, Bantul selama tanggal 1 November 2025 sampai 30 November 2025 dapat disimpulkan bahwa kegiatan KKN berjalan dengan lancar dan memberikan efek positif bagi anak-anak, pemuda masjid, serta jemaah di sekitar. Aktivitas mengajarkan baca tulis Al-Quran BTAQ mampu meningkatkan keterampilan santri dalam membaca Al-Quran dengan lebih baik, lancar, dan sesuai kaidah. Selain itu, penyuluhan tentang akhlak khususnya mengenai kewajiban berbuat baik kepada orang tua, birrul walidain, serta kewajiban orang tua kepada anak, dan juga berkontribusi dalam pengembangan karakter santri yang lebih baik. Program penyuluhan agama juga mendorong jemaah untuk memperbaiki kualitas ibadah dan pemahaman spiritual mereka. Selain itu, kegiatan pembersihan masjid, bersih-bersih masjid yang melibatkan remaja masjid mampu menumbuhkan kesadaran tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan sebagai implementasi nilai Islam. Secara keseluruhan, pelaksanaan kegiatan ini tidak hanya memberikan keuntungan nyata bagi anak-anak TPQ Al-Hidayah dan masjid di sekitar dan masyarakat di sekitar Masjid Al-Hidayah, tetapi juga berfungsi sebagai media pembelajaran bagi mahasiswa dalam menerapkan ilmu yang telah mereka pelajari di kelas serta meningkatkan rasa kepedulian sosial dan religiositas di antara masyarakat. Untuk saran, hasil dari pelaksanaan kegiatan kuliah kerja nyata di TPQ Al-Hidayah Grantil, kami sebagai penulis ingin memberikan beberapa saran sebagai berikut. Yang pertama, kami mengharapkan bagi pengurus TPQ dan pengelola Masjid Al-Hidayah untuk meneruskan dan memperluas kegiatan pembelajaran baca tulis Al-Quran, serta melatih akhlak bagi santri secara berkelanjutan dengan penjadwalan yang teratur serta metode pengajaran yang bervariasi. Kemudian kami mengharapkan kepada anak-anak dan remaja masjid untuk terus meningkatkan motivasi dan dalam mempelajari Al-Quran, menerapkan nilai-nilai akhlak terpuji dalam kehidupan sehari-hari, dan meneruskan program kebersihan masjid dan sekitarnya sebagai bentuk rasa cinta terhadap rumah Allah minimal 2 minggu sekali. Ya, syukur-syukur bisa ditingkatkan ke dalam waktu 1 minggu sekali. Kemudian yang saran kami yang ketiga, harapan untuk masyarakat supaya selalu dapat memberikan dukungan terhadap semua kegiatan keagamaan yang diadakan di masjid dengan cara berpartisipasi aktif dalam kegiatan keagamaan. Kemudian yang keempat, kepada mahasiswa KKN, bila mana waktu nanti ada lagi mahasiswa KKN yang mengadakan KKN di tempat yang sama, diharapkan dapat menggunakan hasil kegiatan ini sebagai bahan evaluasi dan pengembangan program, serta mampu menciptakan inovasi dalam kegiatan keagamaan yang lebih kreatif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Kemudian di bab kelima dari laporan kami, di situ terlampir jadwal selama 1 bulan, kegiatan selama 1 bulan kami di masjid di TPQ Al-Hidayah Grantil atau Masjid Al-Hidayah.
Seperti itu. Kemudian setelah itu ada dokumentasi, musyawarah dan koordinasi kegiatan KKN, pengajaran PTAQ, kemudian dokumentasi kebersihan masjid, kegiatan kebersihan masjid dan sekitarnya, eh, pengajian PTAQ. Nah, ini di minggu ketiga tanggal 15 itu kami mengadakan penyuluhan agama, itu sedikit dokumentasinya. Dan kemudian ada laporan link, link akun Instagram juga sudah kami terangkan di dalam laporan kami. Juga di sini kami menyampaikan bahwasanya kami sudah memfollow kanal medsos milik universitas. Demikian laporan KKN, kegiatan KKN yang sudah kami kerjakan. Banyak kurang salahnya atau ya kesalahan di dalam kami menyampaikan laporan KKN kami. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiru ka- akhiru kalika- akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.